نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian tentang metode para salafus saleh, cara mereka di dalam beragama, dalam memahami agama Allah, dalam mengambil agama Allah, di dalam menerapkannya, menjalankannya, dan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita insyaallah sampai pada bab wujubi ta'zimis sunnati wa tawqiril hadith wa tarki ma yudhiru at-tahawuna aw at-ta'arrud laha bita'wil. Ini bab khusus tentang kewajiban kita sebagai orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk mengagungkan sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan perilaku yang membawa kepada at-tahawun, membawa kepada sikap meremehkan, ya, atau mengecilkan arti dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana nanti akan membawa kepada penakwilan hadis-hadis itu, naudzubillah min dzalik, sesuai dengan hawa nafsu. Jadi bab ini penting untuk kita pelajari. Jadi bagian dari pemahaman bagaimana para salaf dahulu memuliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang dibawakan oleh penulis buku ini, ayat yang pertama yaitu surat Al-Fatah ayat ke-9. Qala ta'ala walitu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Dan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kalian menolongnya dalam dakwanya dan memuliakannya. Ini memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, tu'azziruhu ay tu'inuhu, kalian menolong beliau, ini membela agamanya, menolong agamanya. Wa tansuruhu, dan kalian menolong Rasulullah SAW. Wa tuwaqqiruhu ay tu'azzimuhu wa tufakhimuhu, yakni kalian mengagungkan beliau, kalian menghormati beliau, kalian memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap orang mukmin untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan.
baik ketika beliau hidup maupun setelah beliau wafat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Katsir, adapun Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairu wahid dan yang lainnya, yakni tu'azziruhu ay tu'azzimuhu. Tu'azziruhu yaitu tu'azzimuhu, kalian mengagungkan beliau. Wa tuwaqqiruhu min at-tawqir wal ihtiram wal ijlal wal i'zam. Jadi kalian tuwaqqiruhu, menghormati beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni tentu tetap pada posisinya sebagai seorang rasul. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh mengkultuskan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang perlu diketahui bahwa kalaupun seorang atau orang, misalnya orang mukmin, mereka tidak menolong Rasulullah SAW, ya, seandainya ada di antara kaum mukminin, kaum muslimin yang tidak menolong Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla yang menjamin akan menolongnya. Ya, sebagaimana dikatakan ya oleh sebagian ahli tafsir, Annallaha huwal mutakaffilu binasri rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah dia yang menjamin untuk menolong rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya, tidak membelanya, menolong agamanya, faqad nasrahullah, maka sungguh Allah yang akan menolongnya, dan Allah telah menolongnya sallallahu alaihi wasallam. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar, ketika orang-orang kafir Quraisy mengusir mereka, dua orang, yakni Nabi SAW, ketika itu beliau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, thaniya ithnain, ya, dua orang, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Idh huma fil ghar, ketika mereka berada di gua, yaitu gua Thur, ketika akan hijrah ke Al-Madinah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata beliau, la tahzan, jangan kamu bersedih hati. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ketenangannya, ketentramannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu bijunudin, dan Allah teguhkan beliau, Allah kokohkan beliau sallallahu alaihi wasallam bijunudin, dan tentara-tentara Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Lam tarauha, kalian tidak melihat tentara-tentara Allah itu. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir, agamanya orang-orang kafir itu yang rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan agama Allah dialah yang tertinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Qala al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dan tafsirnya tentang firman Allah, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolong beliau. Ya, kata Al-Baghawi, hadza i'lamun min Allah azza wa jalla, ini adalah pengumuman, pemberitahuan dari Allah azza wa jalla, annahul mutakaffilu binasri rasulih, bahwa Allah dia yang menjamin untuk menolong rasulnya, wa i'zazi dinihi, dan untuk memuliakan agamanya. A'anuhu aw lam yu'inuhu, apakah mereka menolong beliau Nabi SAW ataupun mereka tidak menolongnya, Allah yang menjamin menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa annahu qad nasara inda qillatil awliya wa kathratil a'da, dan sungguhnya Allah telah menolong beliau sallallahu alaihi wasallam di saat sedikitnya orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi wasallam, dan di saat banyaknya musuh-musuh yang memusuhi Rasulullah SAW, Allah telah menolong beliau. Ya, Allah telah menolong beliau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa tansuru, kalau kalian tidak menolongnya, menolong Rasulullah SAW, ya, ay illa tansuru rasulahu, jika kalian tidak menolong Rasulnya, fa innallaha nasiruhu, maka sungguhnya Allah dia akan menolongnya, wa muayyiduhu, dan dia akan meneguhkannya, wa kafihi wa hafidhuhu, dan Allah yang akan mencukupi beliau dan akan menjaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini dalil ini, ayat ini, supaya kita menghormati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, tuntunan beliau. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh penulis buku ini, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan syiar-syiar Allah. Salah satu syiar Allah adalah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau. Fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya orang yang mengagungkan, yang memuliakan syiar-syiar Allah itu termasuk adalah ketakwaan hati. Hati yang bertakwa, dia menghormati, dia memuliakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Sya'airullah ay a'lamu dinihi. Yang namanya syiar-syiar Allah itu adalah hal-hal yang Allah meninggikan agamanya, mengumumkan agamanya dengan syiar-syiar itu. Fa innaha min taqwal qulub, jadi orang memuliakannya artinya dia termasuk orang-orang yang hatinya bertakwa pada Allah Ta'ala. Karena sumber ketakwaan dari hati. Kalau hati ini bertakwa, semua anggota badan akan bertakwa. Tapi kalau hati tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, maka anggota badan pun tidak akan bertakwa. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini tempatnya. Sumbernya dari hati ini. Hati bertakwa, mata akan bertakwa. Lisan akan bertakwa, telinga akan bertakwa, karena dipimpin oleh hati ini. Tetapi kalau hati kita tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, semua anggota badan yang lain pun akan mengikuti hati ini. Ya, akan mengikuti hati. Makanya min taqwal qulub disebutkan termasuk orang-orang yang hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah Nabi alaihissalam adalah syiar-syiar Allah yang teragung. Di antara syiar-syiar Allah yang teragung adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, ini kisah tentang sahabat Abdullah bin Mughaffal yang dia menegur ya dari familinya karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala annahu ra'a rajulan yakhdhifu, bahwasanya pernah Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an melihat seseorang dia tuh main ketepel. Ya, main jadi satu permainan yang berbahaya. Ibaratnya itu ketepel itulah dengan batu kecil atau biji-bijian untuk menyakitkan orang lain. Faqala lahu, maka kata Abdullah bin Mughaffal kepada orang ini, la takhdhif, jangan kamu main permainan itu. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-khadf, dari permainan itu. Main hal-hal yang berbahaya, bisa kena mata, bisa buta mata orang. Ya. Atau kana yakrahul khadfa, atau kata Abdullah bin Mughaffal, Ibnu Mughaffal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci kepada permainan seperti ini. Wa qala innahu la yusadu bihi saydun, dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, permainan ini tidak bisa dipakai untuk berburu.
kalaupun menembak mengarahkan pada binatang juga tidak bakal mati, ya, untuk binatang buruan. Wala tungka bihi adu, juga tidak bisa mengalahkan, mematahkan musuh, ya. Walakinnaha qad taksiru as-sinna, tapi permainan ini bisa mematahkan gigi. Kalau kena gigi orang bisa patah, ya. Wa taqfa'u al-ain, dan bisa membuat mata itu buta. Kalau pas dilepas kena mata orang bisa membutakan mata. Kemudian setelah ditegur oleh Abdullah bin Mughaffal orang ini, thumma ra'ahu ba'da dzalika yakhdhifu. Kemudian pada suatu ketika Abdullah bin Mughaffal melihat orang itu setelah diingatkan masih main permainan tersebut. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan pada orang ini, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menyampaikan padamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil khadfi, bahwa beliau melarang dari permainan ini. Au karihal khadfa, atau dia benci kepada permainan ini. Wa anta takhdifu, kamu kok tetap main ini? Kata Abdullah bin Mughaffal, la ukallimuka kadza wa kadza, aku tidak akan bicara padamu, ya, mulai hari ini aku udah bicara dan langsung tidak mau diajak bicara, karena orang ini tidak menghargai peringatan Abdullah bin Mughaffal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana mereka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum menghormati Rasulullah SAW, perintahnya, larangannya betul-betul dipelihara, betul-betul dikerjakan, diamalkan oleh mereka. Yang perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Bahkan mereka sampai, ya, istilahnya memutus hubungan dengan seseorang yang tidak mau menerima, ya, apa yang dinasihati dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti Abdullah bin Mughaffal kepada orang ini. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini adalah keluarganya, familinya, masih ada hubungan kerabat dengan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lainnya, ini contoh-contoh bagaimana mereka menghormati ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Salim bin Abdullah ibni Umar, ya, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu an qol, bahwasanya ayahnya Salim, yaitu Abdullah bin Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Jadi Nabi alaihissalam mengatakan, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Memang sholatnya wanita lebih afdal di rumah. Tapi kalau misalnya mereka datang, mereka tertutup auratnya, ya, tidak ada macam-macam yang mereka lakukan, hanya datang untuk sholat berjamaah, jangan dilarang. La tamna'u nisa'akum al-masajida. Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian untuk datang ke masjid. Idza istadzannakum ilaiha, kalau mereka ketika keluar minta izin, ya, minta izin pada suaminya atau ayahnya, ya, bahwa dia ingin sholat di masjid. Faqala Bilal ibnu Abdullah, maka ada seorang namanya Bilal bin Abdullah, ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, kata Bilal ini, wallahi la namna'uhunna, ya, wallahi kami akan mencegah mereka, kami akan melarang mereka ini untuk ke masjid. Padahal Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, kalau ingin sholat di masjid. Kata Bilal ini, kami akan melarang mereka. Pakai sumpah lagi. Qal fa'aqbala alaihi Abdullah, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menghadap orang ini, Bilal ini, fasabbahu sabban, dikata-katai yang luar biasa, ya, oleh Abdullah bin Umar. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad,
Kata putranya, yaitu Salim, aku tidak pernah mendengar ayahku Abdullah mengata-ngatai orang seperti ini, karena murkanya pada orang ini. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian ke masjid. Dia bilang, wallahi kami akan melarang. Jadi kan menentang namanya. Ya. Waqal, kemudian kata Abdullah bin Umar, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku memberitahukan engkau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqul wallahi la namna'uhunna. Kemudian kamu mengatakan, demi Allah kami akan mencegah mereka. Ini contoh yang lain, ya. Jadi memang seorang harus, ya, punya sikap yang tegas. Ada orang-orang meremehkan, ya, hadis-hadis Nabi Sallam atau menolak atau yang lainnya, ya kita wajib menegur, harus menegur atau menasihati orang itu. Ya tentu pertama dengan cara yang baik. Mungkin orang ini jahil, dia tidak tahu. Ya, kalau sudah diingatkan tetap, ya sudah. Ya. Nah, ini menunjukkan ke mereka orang-orang yang memuliakan ajaran tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kita bacakan tadi ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga masih tentang bagaimana sikap para sahabat, ya, dalam mereka menghormati sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Ubadah bin Samit radhiyallahu an pernah menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamaini bidirham. Jadi Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat radhiyallahu an, pernah mengatakan kepada seorang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menukar 2 dirham dengan 1 dirham. Ini kan riba. Punya 2 dirham tukar dengan 1 dirham. Ada riba. Ya. Faqala fulan, maka ada orang mengatakan, ya, ketika mendengar hadis Rasulullah SAW ini yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit, faqala fulan, ada si fulan mengatakan, ma ara bihadza ba'san yadan biyadin. Kata orang itu, menurut saya, pandangan saya, hal ini dibolehkan kalau langsung yadan biyadin, ini tunai. 2 dirham tukar dengan 1 dirham. Jadi menurut dia, kalau kredit itu yang tidak boleh. Tapi kalau tukar langsung 2 dirham dan 1 dirham itu boleh. Faqala Ubadah, maka Ubadah bin Samit mengatakan pada orang ini, aqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan Nabi SAW bersabda, wa taqul, kemudian kamu mengatakan la ara bihi ba'san, menurut saya itu tidak mengapa. Wallahi la yudhilluni wa iyyaka sakfun abadan. Demi Allah, saya dan kamu tidak akan dinaungi dalam satu atap. Mulai itu tidak mau ketemu. Ya. Ubadah bin Samit radhiyallahu an tidak mau ketemu dengan orang ini. Artinya tidak mau ketemu di satu atap. Nah, ini juga contoh bagaimana sikap mereka para sahabat dahulu terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memuliakannya, menghormatinya, bahkan rela untuk terputus, ya, memutuskan hubungan dengan orang yang tidak mau menghormati, memuliakan ajaran, tuntunan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam pembahasan ini, fi masail, ada poin-poin penting dari ayat dan 2 ayat dan 3 hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, al-mas'alatul ula fi ayatil fathi wujub ta'zirin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi. Dalam ayat ke-9 surah Al-Fatah, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ini mengandung perintah Allah, ya, untuk memuliakan, menunjukkan wajibnya seorang mukmin untuk menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tawqiru aqwalihi, termasuk memuliakan Rasulullah sallam adalah menghormati, memuliakan sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan beliau, wa ta'zim sunnatihi, dan menghormati, memuliakan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyatu, poin yang kedua, fi ayatil hajj, pada ayat
32 surat Al-Hajj, ya, wujub ta'zimi sunnah. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah," dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ini termasuk hati yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini mengandung makna wujubu ta'zimi sunnah, kewajiban untuk memuliakan sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawqiriha, dan wajib untuk memuliakannya min jihatil aula wal ahra. Ya, jadi kita harus memuliakan, ya, sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau. Kalau kita dengar hadis yang sahih, ya, tentu dengan catatan hadis ini adalah sahih, bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang maudhu, palsu. Ya, tapi hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dimuliakan, harus dihormati. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu, poin ketiga, ta'dhimus sahabati lis-sunnati wa ighladuhum ala man khalafaha. Hadis dalam pembahasan kita ini menunjukkan bagaimana pengagungan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah SAW, dan sikap tegas mereka kepada orang-orang yang orang-orang yang meremehkan atau yang tidak mau menerima apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Wa ighladuhum ala man khalafa, dan bagaimana sikap keras mereka terhadap orang-orang yang melisihi, ya, yang menyimpang dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, atau dhahara minhu ma yadullu ala ta'awun biha, atau orang-orang yang, ya, menggampangkan sunnah Nabi alaihissalam, meremehkan, menggampangkan tuntunan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin keempat, ar-rabi'atu, poin yang keempat, at-taghlidhu ala man taraka al-amala bisunnah. Ini peringatan keras. Taghlid itu al-wa'id, ya, atau peringatan keras, ya, ala man taraka al-amal bisunnah, kepada orang-orang yang meninggalkan mengamalkan sunnah dengan sengaja, ya. Fa kaifa biman aradha. Jadi sunnah di sini artinya tuntunan, ajaran Nabi alaihi wasallam. Bukan sunnah di sini bukan dalam makna fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud sunnah di sini, ya. Semua kata sunnah yang saya sampaikan ini dalam kajian ini artinya ajaran Nabi SAW, ya, tuntunan beliau, ya, itu yang dimaksud. Bukan sunnah dalam pengertian fikih atau ulama fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu. Jadi peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Fa kaifa biman aradaha. Maka bagaimana dengan orang yang menentangnya, orang yang melawannya, ya. Wa aqama al-hujjaj al-mutahafitah. Kemudian dia mendatangkan hujah-hujah yang, yang tidak bisa dipakai sebagai dalil. Ada di antara hal yang dicontohkan di zaman kita ini tentang hadis Nabi alaihissalam, apabila ada lalat yang masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celuplah, kata Nabi SAW, kemudian keluarkanlah, ya, tenggelamkan lalat itu, kemudian keluarkan dan minumlah, karena pada lalat itu salah satu sayapnya itu ada penyakit, sayap yang satunya ada penawarnya. Nah, kalau orang sekarang tidak mau, tidak masuk akal ini, tidak bisa diterima ini, ya. Ini contoh orang-orang menentang. An-Nabi alaihissalam tidak menyuruh kita ambil lalat, masukkan ke minuman. Beliau tidak menyuruh begitu. Kalau misalnya dalam minuman itu ada lalat yang masuk, lalat terjatuh masuk, ya, maka tenggelamkan lalat itu, kemudian keluarkan, lalu minumlah. Jadi Ar-Rasul alaihissalam tidak menyuruh kita masukkan lalat dalam minuman. Ya, dan kita lebih percaya, beriman kepada Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Ini contoh-contoh orang-orang yang kadang-kadang membenturkan dengan akal mereka, tidak masuk akal. Penelitian kesehatan sekarang begini dan begitu. Yang ciptakan semuanya Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW ketika berbicara dengan wahyu, bukan dari kepalanya, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang tahu bahwa pada lalat itu ada salah satu sayapnya racun, salah satu sayapnya adalah penawarnya? Tak ada yang tahu. Dulu belum ada penelitian. Tapi Allah memberitahukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh tentang orang-orang yang memang kadang-kadang ya karena mungkin kejahilan mereka, kurangnya ilmu mereka, ya, kemudian belajar ilmu yang ya sekarang ilmu yang modern, ya, sehingga kemudian muncullah pemikiran-pemikiran seperti itu. Wa qama al-hujjal mutahafitah li ibtali dalalatiha. Kadang-kadang mereka datang dan membawa dalil-dalil yang tidak bisa dijadikan dalil untuk mematahkan ya sunnah itu. Nah, ini tidak benar. Kemudian babnya berikutnya, babu al-jazri an mu'aradatil kitabi was sunnati wat taghlidhi fi dhalika. Ya, al-jazr itu artinya al-man'u wal kaffu, larangan. Al-jazru an mu'aradati al-kitab, larangan membenturkan ya, atau berbenturan dengan Al-Quran dan sunnah. Wa taqlid fi dzalika, dan taqlid yakni larangan yang keras tentang masalah ini. Dalil yang dibawakan adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka waspada, hendaklah mereka berhati-hati. Antusibahum fitnatun, kalau mereka tertimpa oleh fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang menyelisihi tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya waspada. Orang-orang yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua kemungkinan. Mereka terkena fitnah, atau yang kedua azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, iktatalat imra'atani min Hudzail, pernah dua wanita dari kabilah Hudzail itu bunuh-bunuhan, ya, atau berkelahi lah. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin, salah satu dari wanita ini melempar batu kepada lawannya, wanita yang satunya, ya, melempar dengan batu. Faqatalatha, lemparannya ini mematikan wanita itu, mematikanlah lawannya sampai mati. Faqatalatha wa ma fi batniha, jadi membunuh wanita itu dan apa yang ada dalam perutnya. Jadi wanita hamil, dilempari batu oleh lawannya tadi dari satu kabilah yang sama, sampai wanita hamil itu meninggal, terbunuh oleh yang melemparnya ini. Faqtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka, ya, keluarga masing-masing ini mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, tentang kejadian ini. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurratun wa abdun aw walidun. Maka faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dalam kejadian ini, anna diyata janinaha ghurratun abdun aw walidah, bahwa janin yang meninggal itu, yang mati, ya, karena ibunya mati, anaknya otomatis mati. Kalau ibunya jelas kisos, ya, hukum Islam kisos, ibu yang kisos. Lalu bayaran untuk anaknya yang mati ini apa? Ghurratu abdun aw walidah, suruh bayar seorang budak, dan seorang budak. Wa qadha bi diyatil mar'ati ala aqilatiha. Kemudian yang membunuh tadi bayar diyah. Ya, jadi dalam hukum Islam itu kalau ada seorang membunuh seseorang,
itu ada pilihan. Pertama kisos. Kalau wali yang dibunuh itu mengatakan kisos, ya kisos. Ya, kalau dibunuh. Tapi terkadang walinya bilang sudah bayar dia. Dia itu tebusan. Tebusan 1 jiwa kalau orang membunuh 100 ekor unta. Ya. Jadi dalam Islam ini kalau ada si A bunuh si B, ya, dia sengaja, dia harus bayar dia, dendanya tebusannya 100 ekor unta. Itu harganya. Maka wanita tadi itu yang membunuh, ya, karena dia lempar, ini termasuk bunuh yang tidak disengaja juga, karena lempar dipikir tidak mati, tidak sampai meninggal, tapi meninggal. Maka dia membayar 100 ekor unta. Itu ditanggung oleh keluarganya, ya, oleh paman-pamannya wanita yang melempar ini. Itu dalam hukum Islam. Dia itu ditanggung oleh keluarga pembunuh, keluarga yang membunuh. Kalau yang dibunuh, keluarganya menuntut untuk bayar dia, bayar tebusan. Maka mereka yang keluarga yang membunuh ini, paman-pamannya kumpul untuk bayar, ya, dia tersebut. Waqadha bi diyatil mar'ati ala aqilatiha. Dan Nabi SAW memutuskan bahwa bayaran tebusan bagi wanita tadi itu yang melempar sampai mati lawannya itu ditanggung oleh kabilahnya, yakni keluarganya. Wa warathaha waladaha wa man ma'ahum. Wa warathaha waladaha wa man ma'ahum. Dan diwariskan, ya, wanita itu dan yang lainnya kepada yang bersamanya. Nah, ketika putusan ini diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diputuskan oleh beliau? Faqala Hamal ibn an-Nabigha al-Hudhali. Maka ada seorang yang namanya Hamal bin Nabigha dari kabilah Hudhali juga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syariba wala akala wala nataqa wala istahalla. Wahai Rasulullah, yakni bagaimana aku ini membayar, karena ada tuntutan bagi tebusan bagi anak itu yang mati dalam perut. Ada tuntutannya lain dengan tuntutan pada ibunya. Bagaimana saya disuruh tanggung, ya, menanggung dia ini sesuatu yang dia itu la syariba, dia belum minum, karena dia masih bayi dalam kandungan, ya, dia belum minum, wala akala, belum makan, ya, wala nataqa, dia juga belum bicara, wala istahalla, dia juga belum dilahirkan, kemudian terdengar suara tangisan bayi. Bagaimana kalau aku bisa tepus anak ini? Kalau ibunya, nah, tapi yang dalam perutnya ini. Maka kata orang ini, famithlu dzalika yutallu, ya, hal-hal seperti ini, ya, ini tidak semestinya tidak perlu diganti, karena ini bayi belum masih dalam kandungan ibunya, belum makan, belum minum, belum dilahirkan. Ini kata Hamal an-Nabigh dari keluarga wanita yang melempar batu itu sampai meninggal yang satunya. Faqala Rasulullah SAW, mendengar ucapan orang ini, maka Rasulullah SAW bersabda, inna ma hadza min ikhwani al-kuhan. Sesungguhnya orang ini, yang mengatakan seperti tadi itu, dia yang termasuk saudara-saudara para dukun. Orang ini min ajli saj'i alladhi saja. Jadi orang ini dicela oleh Nabi alaihissalam. Inna ma hadza min ikhwani al-kuhan. Kata para ulama, inna ma dhamma saj'ahu liwajhain. Karena orang ini dia menggunakan kata-kata, ya, yang di akhirnya itu contohnya adalah adalamnya. Sajak itu dalam bahasa Arab kata yang berakhir dengan satu huruf yang sama.
Ya, man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal. Ya, ini sajak namanya. Diakhirnya dengan lam, bunyi L. Maka Nabi SAW mengatakan kamu seperti dukun yang tukang bicara dengan sajak-sajak mereka itu, orang itu. Maka beliau mencela perbuatan, ya, perkataan orang yang menentang tadi itu, atau yang membantah apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW mencela orang ini? Yang pertama, annahu arada bihi hukm syar'i, ya, wa rama ibtalahu. Karena orang ini dia menentang hukum syariat Allah dan syariat Rasulnya yang diputuskan oleh Rasulullah. Dia menentang, tidak mau. Ya, dan dia ingin membatalkan apa yang sudah diputuskan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mencela orang ini. Kemudian yang kedua, annahu takallafa fi mukhatabati, karena dia memiliki kata-kata dalam pembicaraannya. Maka dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena bab ini masih banyak hadis-hadisnya dan perkataan para ulama, maka kita cukupkan, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa pembahasan kita dalam masalah ini tentang memuliakan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk bagian dari iman kepada Allah dan Rasulnya, dan bagian dari membela agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.